Saya masih penasaran dan saya yakin di kepala banyak orang masih terbesit satu pertanyaan yang terus menggantung dari dulu sampai sekarang, tapi jarang diucapkan terang-terangan, yaitu sebenarnya ada dendam pribadi apa Roy Suryo kepada Pak Jokowi sampai serangannya begitu ekstrim, begitu keras, berulang dan nyaris obsesif lewat isu ijazah palsu. Karena kalau kita lihat ya, sekilas apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini bukan sekedar perbedaan pendapat menurut saya. Bukan kritik biasa dan jelas bukan kritik kebijakan. Ini justru sudah masuk pada wilayah personal. Terlalu personal untuk ukuran seorang mantan pejabat negara seperti Roy Suryo. Kan dia akademisi dan figur publik yang paham betul konsekuensi hukum dari setiap kata yang ia ucapkan. Memang ada banyak teori mengenai apa yang mendasari Roy Suryo ini melakukan serangannya. Tapi jelas sekali isu ijazah palsu terlalu personal dan sepintas lalu memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, baik itu ketika beliau masih menjabat sebagai presiden maupun sekarang ketika beliau sudah tidak lagi menjabat, ketika beliau sudah kembali menjadi rakyat biasa. Apa sebenarnya motif Roy Suryo? Itulah yang mendasari saya membuat ulasan di video ini. Bukan untuk mengungkit kembali apa yang sudah terjadi, seolah-olah saya ingin mencari-cari kesalahan dari Roy Suryo. Tidak, bukan. Yang saya lakukan ini adalah upaya untuk membedah apa yang sebenarnya mendasari Roy Suryo melakukan serangan ekstrimnya kepada Pak Jokowi melalui isu ijazah palsu yang sekarang sudah masuk ke ranah pengadilan. Awalnya yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan isu ijazah palsunya mungkin terlihat seperti kritik biasa. Kemunculan isu ijazah palsu ini kan dibungkus dengan bahasa kepedulian terhadap kebenaran, hak masyarakat untuk tahu, dan klaim sebagai upaya menjaga demokrasi. Tapi semakin ke sini narasinya semakin liar. Bukannya mereda setelah klarifikasi demi klarifikasi disampaikan, isu ini malah semakin dikejar. Bukti dibantah, bantahan dianggap sebagai bukti baru. Dan klarifikasi justru dipelintir menjadi kecurigaan lanjutan. Kita semua pada akhirnya bertanya-tanya, ini masih soal ijazah atau sudah soal sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan ijazah. Seolah ijazah hanya pemantik awal saja. Kalau kita tarik ke belakang, hubungan Roy Suryo dan Pak Jokowi sebenarnya tidak pernah benar-benar hangat menurut saya. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Pak Jokowi datang dari bawah, dari dunia usaha mebel, naik pelan-pelan lewat jalur politik praktis, dan menjadi simbol orang biasa yang bisa sampai ke puncak kekuasaan, terutama ketika Pak Jokowi berhasil menjadi presiden selama 2 periode. Tidak ada kesuksesan paling heroik dan membanggakan untuk kemudian dikenang selain perjuangan seorang pria yang naik menjadi seorang presiden dari tangga paling bawah, paling dasar, bahkan nyaris tidak bisa diprediksi. Sementara itu, Roy Suryo adalah figur yang sudah lama berada di lingkaran para elit. Dia akademisi, pengamat, politisi, dan pernah duduk sebagai menteri. Dua dunia ini seringkali tidak saling memahami, bahkan cenderung saling meremehkan. Disinilah benih pertama konflik psikologis mungkin tumbuh. Bagi sebagian orang, terutama yang lama hidup di dunia elit intelektual dan birokrasi, kehadiran figur seperti Pak Jokowi bisa terasa mengganggu tatanan lama. Bukan karena Pak Jokowi salah, tapi karena Pak Jokowi ya membongkar mitos bahwa kekuasaan hanya milik mereka yang berlatar belakang tertentu. Pak Jokowi tidak datang dengan retorika intelektual yang rumit, tidak menjual jargon-jargon akademis, tapi justru itu yang kemudian membuatnya kuat di mata masyarakat. Lalu datang fase di mana Pak Jokowi bukan hanya berkuasa, tapi juga bertahan. 2 periode, stabil. Dukungan rakyat itu tetap tinggi bahkan di akhir periode keduanya sebagai presiden. Terutama sekali ketika dia mengidekan hilirisasi, menyetop suplai nikel, dan lain sebagainya. Kritik memang datang silih berganti tapi tidak pernah benar-benar menggoyahkan legitimasi dasarnya. Di titik ini sebagian pengkritik berubah dari sekedar oposisi menjadi frustasi pada akhirnya. Dan frustasi yang tidak tersalurkan kan seringkali berubah menjadi serangan personal. Isu ijazah palsu lalu menjadi
senjata yang dianggap paling mematikan. Kenapa? Ya, karena ijazah bukan cuma soal dokumen, tapi juga soal legitimasi moral dan intelektual. Kalau isu ini berhasil, maka seluruh narasi tentang Pak Jokowi sebagai pemimpin sah dan berhak itu bisa runtuh. Ini bukan serangan kecil, ini serangan ke pondasi, ke dasarnya. Masalahnya serangan ini tidak berdiri di atas bukti yang kokoh. Klarifikasi dari kampus, teman seangkatan, arsip akademik, hingga pernyataan resmi itu kan sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi Roy Suryo tidak berhenti, dia justru semakin keras memberikan kritik dan penilaiannya. Berbicara dengan lantang di berbagai forum diskusi. Disinilah saya kira kemudian muncul pembacaan lain soal kasus ini, bahwa mungkin ada motif lain yang mendorong Roy Suryo melakukan itu. Motif yang menurut saya jauh lebih besar daripada hanya untuk membuktikan kebenaran sebuah dokumen, selembar kertas bahkan. Karena begini, orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran kan biasanya berhenti ketika kebenaran itu sudah jelas. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, tentu saja begitu. Tapi orang yang digerakkan oleh emosi pribadi akan terus maju, meski jalannya semakin berbahaya. Lalu apakah ini dendam politik? Bisa jadi. Roy Suryo pernah berada di orbit kekuasaan lama, sementara Pak Jokowi adalah simbol perubahan. Banyak figur lama yang kemudian pelan-pelan tersingkir, bukan karena dijatuhkan, tapi karena zaman sudah berubah. Dalam politik, tersingkir secara perlahan itu kan sering lebih menyakitkan daripada dikalahkan secara langsung. Tidak ada momen dramatis, tidak ada pengakuan, hanya rasa aku tidak lagi relevan. Mungkin ada juga faktor ego intelektual. Roy Suryo dikenal sebagai sosok yang percaya diri dengan kapasitas analisanya, khususnya di bidang multimedia dan forensik digital. Ketika analisisnya dipertanyakan, dibantah, atau tidak diterima publik luas, itu bisa melukai harga dirinya. Apalagi jika yang menang dalam tanda kutip dalam persepsi publik adalah sosok yang dianggap tidak memiliki latar belakang akademik sekuat dirinya. Ini bukan soal benar atau salah, bukan lagi soal itu, tapi soal ego yang merasa tidak dihargai. Yang menarik, serangan terhadap Pak Jokowi ini kan tidak pernah benar-benar diarahkan pada kebijakan secara mendalam. Jarang kita dengar Roy Suryo ini membedah atau mengkritik APBN di masa Pak Jokowi secara rinci, atau mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi dengan data makro yang sistematis. Yang muncul malah ya isu-isu simbolik, personal, dan sensasional. Ini menguatkan dugaan bahwa yang diserang bukan presiden atau mantan presidennya, tapi orangnya, individunya. Sehingga ketika Pak Jokowi turun pun dari kursi presiden, Roy Suryo masih bersikeras menuding kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu. Artinya, isu ijazah menjadi pintu masuk yang sempurna untuk kemudian meruntuhkan seseorang secara individu. Kenapa? Karena ijazah itu kan sederhana, mudah dipahami publik dan emosional, tapi juga berisiko tinggi secara hukum. Anehnya, risiko itu ya seperti diabaikan. Padahal Roy Suryo itu tahu betul konsekuensinya. Ini mengindikasikan bahwa dorongan emosionalnya mungkin jauh lebih besar daripada pertimbangan-pertimbangan rasional. Sebagian dari kita mungkin berpendapat bahwa ini ya mungkin bukan dendam pribadi, tapi misi politik dari kelompok-kelompok tertentu. Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi yang jelas Roy Suryo tampil sebagai wajah yang ada di paling depan. Dan dalam politik, orang yang bersedia menjadi wajah depan biasanya punya alasan-alasan personal yang kuat, entah keyakinan, ambisi, atau luka lama. Apakah Roy Suryo merasa pernah diperlakukan tidak adil oleh Pak Jokowi? Tidak ada bukti langsung yang menyatakan hal seperti itu. Tapi dalam psikologi politik, perasaan diperlakukan tidak adil tidak selalu lahir dari fakta-fakta objektif, melainkan juga dari persepsi. Seseorang bisa merasa dikhianati, disingkirkan, atau diremehkan meski tidak pernah ada peristiwa eksplisit yang membuktikan itu. Yang jelas, pola serangan Roy Suryo itu menunjukkan eskalasi, bukan deeskalasi. Bahasanya semakin keras, tudingan semakin jauh, dan posisi semakin resiko. Ini bukan ciri orang yang sedang berdialog, ini ciri orang yang sedang berperang. Dan perang ini terasa sangat personal. Akhirnya masyarakat pun terbelah. Ada yang mendukung, ada yang menolak, tapi juga mayoritas mulai lelah. Karena isu ini kan tidak lagi produktif gitu. Tidak membawa solusi, tidak memperbaiki sistem, dan tidak membuka diskusi baru. Ia hanya mengulang luka yang sama yang sudah ada dengan nada yang semakin tinggi. Maka tidak berlebihan jika pertanyaan ada dendam pribadi apa, mungkin tidak pernah punya jawaban tunggal. Bisa jadi campuran dari ego,
frustasi politik, rasa tersingkir, dan kebutuhan untuk tetap relevan. Tapi yang jelas teman-teman, serangan yang terlalu ekstrim seringkali mengungkap lebih banyak tentang penyerangnya daripada targetnya. Dan ironi terbesarnya, isu yang dimaksudkan untuk kemudian menjatuhkan Pak Jokowi justru berbalik, menjerat Roy Suryo sendiri. Bukan karena Pak Jokowi kebal kritik, bukan, tapi ya memang karena kritik yang kehilangan pijakan rasional akan kehilangan simpati publik atau masyarakat. Dalam politik, simpati adalah mata uang paling mahal. Sekali hilang, sulit dibeli kembali. Pada akhirnya, sejarah sering mencatat bukan siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang tetap berdiri ketika teriakan itu berhenti. Pak Jokowi dengan segala kontroversinya memilih diam dan membiarkan proses terus berjalan. Sementara Roy Suryo terus berbicara, semakin dalam, semakin berisiko. Mungkin inilah pelajaran paling pahit. Ketika kritik berubah menjadi obsesi dan perbedaan pendapat berubah menjadi dendam, maka yang runtuh bukan lawan, tapi diri sendiri. Dan publik hanya bisa menyaksikan sambil bertanya-tanya begitu, apakah semua ini benar-benar tentang ijazah atau tentang luka lama yang tidak pernah sembuh. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik menarik lainnya di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai habis. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.